Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Gusnardi dari Teknik Elektro Angkatan 23. Ingin membuat laporan praktek osiloskop. Dosen pengampu Insinyur Mariner Tiasa STMT IPM. Disusun oleh Raihan Ramadan, Ardi Gusnardi, Muhammad Gausal Aditya, Rifki Arapah, dan Chandra Yedi Budiman Gulo. Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Desain Universitas Nusa Putra. Pengertian osiloskop. Osiloskop merupakan alat pengukur elektronik yang berfungsi untuk mengonversi frekuensi dan sinyal listrik menjadi bentuk visual beberapa grafik. Alat ini mempermudah proses pengukuran dan penafsiran nilai dalam satuan tertentu, sehingga memungkinkan analisis performa yang lebih efisien. Dengan osiloskop, kita dapat mengamati dan mengevaluasi nilai gelombang serta frekuensi listrik yang dihasilkan oleh suatu rangkaian elektronik. Ada dua jenis osiloskop, yang osiloskop analog dan osiloskop digital. Adapun fungsi dari osiloskop, yang pertama itu memungkinkan pengukuran frekuensi sinyal yang terisolasi. 2. Mampu mengukur tegangan listrik dan melacak perubahan yang terjadi seiringnya waktu. 3. Dapat membedakan antara arus AC, bisa disebut arus bolak-balik, dan arus DC, bisa disebut arus searah dalam suatu perangkat elektronik. 4. Mengizinkan pemeriksaan sinyal dalam rangkaian elektronik. 5. Membantu dalam identifikasi kebisingan atau bisa disebut noise dalam rangkaian elektronik. 6. Memungkinkan perhitungan perubahan fase dalam aliran sinyal input. 7. Dapat menyesuaikan amplitudo radiasi selama amplitudo radiasi berasal dari generator parameter sinyal dan lainnya. Nah, adapun di sini komponen utama osiloskop. Nah, yang pertama itu satu layar tampilan display. Jadi layar penampilan display ini menampilkan bentuk gelombang sinyal yang diukur dalam bentuk grafik tegangan terhadap waktu. Adapun yang kedua ada probe input channel. Nah, jadi input channel ini digunakan untuk menghubungkan osiloskop dengan rangkaian yang sedang diukur. Biasanya memiliki beberapa saluran channel seperti CH1 dan CH2. 3. Kontrol vertikal kontrol. Volt atau dip mengatur skala tegangan yang ditampilkan per divisi pada layar. Position menyesuaikan posisi vertikal gelombang. Nah, adapun CH1 atau CH2 ini selection, memilih saluran yang akan ditampilkan. Nah, adapun yang keempat di sini kontrol horizontal control. Time atau dip mengatur skala waktu per divisi. Position menyesuaikan posisi horizontal gelombang. 5. Itu ada kontrol pemicu atau bisa disebut trigger control. Memungkinkan osiloskop menstabilkan tampilan sinyal berulang. Adapun level menentukan titik pemicu pada sinyal. Mode atau bisa disebut auto, normal, ataupun single memilih cara pemicu bekerja. Adapun nomor 6, tombol menu dan navigasi untuk mengakses berbagai pengaturan dan fungsi tambahan. 7. Port atau output. Beberapa osiloskop memiliki port USB atau LAN untuk menyimpan data atau menghubungkan ke komputer. Nah, di sini ada bagian-bagian osiloskop yang dimana yang tadi telah saya jelaskan. Mungkin di sini gambar osiloskopnya. Next, lanjut. Nah, adapun tombol power on atau off digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan osiloskop. Yang kedua, lampu indikator. Nah, bisa disebut lampu indikator ini menunjukkan status osiloskop apakah dalam keadaan on, bisa disebut lampu menyala, atau off, lampu mati. 3. Rotation mengubah posisi tampilan garis di layar osiloskop agar tetap horizontal.
biasanya memerlukan obeng atau penyetelannya. Nah, yang keempat, intensity, mengatur tingkat kecerahan tampilan, bentuk gelombang untuk memudahkan visualisasi. Nomor 5, fokus, menyetel fokus tampilan bentuk gelombang agar tidak blur. Yang keenam, ada call, digunakan untuk melakukan kalibrasi tegangan puncak ke puncak VV, VV atau tegangan puncak. Nomor 7, position, menyetel posisi vertikal pada setiap saluran channel. Yang kedelapan, ada inverter, memutar balikan sinyal input yang terkait ketika tombol INP ditekan. Nah, adapun 9, sakral volt atau dip, memilih ukuran tegangan per sentimeter atau volt atau dip pada layar osiloskop. Biasanya osiloskop 2 channel memiliki 2 saklar volt atau dip dengan pilihan mulai dari 0,01 volt atau dip. Adapun variabel mengatur sensitivitas arah vertikal pada saluran channel yang terkait putaran masuk. Variabel adalah call yang digunakan untuk kalibrasi tegangan 1 volt per 1 cm di layar osiloskop. Mungkin dilanjut. Adapun AC atau DC, pilihan AC digunakan untuk mengukur sinyal AC, sedangkan pilihan DC digunakan untuk mengukur sinyal input yang mengandung DC. Yang 12 ini ada ground. Ketika tombol ground diaktifkan, terminal input terhubung ke ground tanah. Dan nomor 13, vertikal input CH1, input vertikal utama saluran 1 channel 1. Dan vertikal input CH2, input vertikal untuk saluran 2 channel. Yang ke-15, saklar mode terdiri dari pilihan CH1, CH2, dan ADD untuk memilih tampilan bentuk gelombang pada saluran atau channel yang terkait. Adapun 10, memperbesar frekuensi hingga 10 kali lipat. Position, menyetel tampilan kiri kanan pada layar. Adapun XY menggunakan saluran 1 sebagai sumbu X dan saluran 2 sebagai sumbu Y. Saklar time atau dip memilih skala waktu dari suatu periode atau satu kotak sentimeter pada layar. Tombol call time atau dip berfungsi untuk melakukan kalibrasi time atau dip. Variabel bertugas untuk menyesuaikan sensitivitas time atau dip. Adapun ground, konektor yang berhubung dengan ground tanah. Tombol CHOP dan ALT. CHOP berfungsi untuk membagi sinyal pada saluran 1 dan saluran 2, sedangkan ALT menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara alternatif. Adapun hold off bertugas dalam pengaturan penundaan visualisasi pada layar osiloskop. Level atau trigger level digunakan untuk menjaga stabilitas gambar yang diperoleh agar tetap diam atau tidak bergerak. Tombol norm atau auto, tombol norm berfungsi untuk mengaktifkan mode normal, di mana osiloskop akan ditampilkan bentuk gelombang secara terus-menerus. Tombol auto berfungsi untuk mengaktifkan mode otomatis, di mana osiloskop akan secara otomatis menyesuaikan parameter tampilan. Adapun tombol lock, tombol ini digunakan untuk mengukur konfigurasi osiloskop agar tidak berubah secara tidak terduga. Saklar kopling, menentukan jenis hubungan dengan sinyal, baik sinyal searah DC atau bolak-balik AC. Saklar short, mengendalikan sumber sinyal yang akan ditampilkan pada layar osiloskop. Trigger ALT menggunakan saluran 1 sebagai pemicu dan saluran 2 sebagai sinyal utama secara alternatif. Slope, bertugas dalam pengaturan arah berubah sinyal yang akan digunakan sebagai pemicu. Exit, menggunakan sinyal pemicu dari rangkaian eksternal di luar osiloskop. Nah, di sini ada gambar simulasi osiloskop yang dimana tampilan simulasi osiloskop yang menunjukkan sinyal sinusoidal dengan parameter frekuensi 1 kHz, periode T sama dengan per 1/100, amplitudo 5 volt. Nah, evaluasi dan diskusi. 1.
perbedaan antara sinyal dan sinusoidal, segitiga, dan persegi. Yang pertama jenis gelombang, yaitu terdapat sinusoidal, bentuk gelombang halus dan melengkung, karakteristik memiliki transisi yang mulus antara puncak dan lembah, digunakan dalam arus AC dan sinyal komunikasi. Dan ada yang kedua, jenis gelombang segitiga, bentuk linier naik turun, karakteristik naik dan turun secara linier, memiliki kemiringan tetap sehingga digunakan dalam modulasi sinyal. Adapun jenis gelombang persegi, bentuk kotak dengan perubahan tajam. Karakteristik berubah secara tiba-tiba antara nilai maksimum dan minimum. Digunakan dalam logika digital dalam pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap bentuk gelombang. Amplitudo menentukan tinggi gelombang atau tegangan maksimum. Jika amplitudo meningkat, sinyal akan lebih tinggi di layar osiloskop. Frekuensi menentukan seberapa cepat gelombang berulang dalam 1 detik. Jika frekuensi meningkat, gelombang menjadi lebih rapat di layar osiloskop. Nah, kesalahan yang mungkin terjadi selama pengukuran. Kesalahan pengaturan osiloskop itu yang pertama salah memilih skala pol atau dip atau time atau dip dapat menyebabkan sinyal terlalu kecil atau tidak terlihat. Kesalahan kalibrasi probe. Probe yang tidak dikalibrasi dengan baik bisa menyebabkan distorsi atau pengukuran tidak akurat. Gangguan noise. Sinyal dalam terganggu oleh noise dari lingkungan seperti interferensi elektromagnetik, trigger tidak sesuai. Jika trigger tidak diatur dengan baik, sinyal bisa tampak tidak stabil atau tidak terlihat.